Shalom. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Imamat yang Rajani dimanapun engkau berada. Puji Tuhan, kita masih di renungan di rumah saja Bapak Ibu. Firman Tuhan terambil dari Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6 tentang gereja yang ada di Sardis. Ini sesuatu yang kita terus dapatkan dan diingatkan kepada gereja di akhir zaman Bapak Ibu semuanya. Nah, kita percaya sekali kalau Tuhan memberikan visi kepada Rasulnya Yohanes Bapak Ibu semuanya, maka kita akan ambil visi yang Tuhan berikan atau penglihatan yang Tuhan berikan kepada hambanya untuk sungguh-sungguh diperhatikan, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan saya akan bacakan di ayat 1 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Tuhan lah yang berbicara sendiri. Dialah yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang, yaitu malaikat-malaikat. Nah, roh inilah yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya, dan Tuhan Yesus adalah pemiliknya. Oleh karena itu dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan tujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang pertama, Dia yang memiliki, Dialah Tuhan yang memberikan peringatan kepada setiap daripada kita, karena Dia yang memiliki roh dan malaikat-malaikat. Yang kedua, Dia mengerti segala perbuatan kita, karena Dia Allah yang omniscient, yang mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu dan melindungi kita, dan memberikan rohnya yang kudus di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Kita lanjutkan. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini menjadi satu akar permasalahan daripada banyak gereja akhir zaman. Kalau dalam bahasa aslinya adalah onoma atau nama atau name, yaitu gereja yang punya nama, gereja yang punya reputasi, tapi di mata Tuhan adalah gereja yang mati. Banyak sekali hari-hari ini gereja yang punya nama dan punya reputasi, yang punya program yang hebat, bahkan tampak sebagai gereja yang luar biasa, mungkin megah, hebat Bapak Ibu semuanya. Ternyata kita nggak sadar, di matamu Tuhan adalah gereja yang mati. Jangan sampai kita menjadi gereja yang mati. Tuhan mengingatkan, dan luar biasa kalau dikatakan Tuhan hari-hari ini adalah ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun daripada pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dikatakan bangunlah, wake up, atau sama dengan bahasa yang dipakai adalah bertobatlah. Ini ada Rasul Paulus pakai di dalam Roma 13, selalu memakai kata bangun orang-orang Kristen yang tertidur, bertobatlah atau bangunlah. Nah, hari ini kalau kita ternyata mati, diketemukan di hadapan Tuhan, hari ini kita mau bertobat Bapak semuanya. Dan makanya dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Masih ada yang tertinggal sedikit daripada kehidupan yang zoe itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau Tuhan ingatkan untuk kita betul-betul bertobat dan kembali bangkit menjadi orang Kristen, jangan sampai kita slumber atau tidur Bapak Ibu semuanya. Sebab tidak satu pun daripada pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Tuhan atau selesai. Kata sempurna atau selesai atau accomplish Bapak Ibu semuanya. Jadi kerjaan kita tidak ada yang sempurna. Nah, mungkin kadang-kadang kita salah, kita pikir bahwa kita harus mengerjakan sesuatu untuk dapat kita masuk di dalam buku kehidupan
kehidupan atau kita diselamatkan. Bukan, ini tidak bicara masalah itu sama sekali Bapak Ibu semuanya. Keselamatan kepada setiap orang yang percaya itu sudah Tuhan berikan. Nah, apa arti kata daripada pekerjaanmu tidak selesai? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat di dalam Yohanes 6, mulai dari ayat awal, ayat pertama Bapak Ibu semuanya, dan puncaknya ada di ayat 29. Ayat pertama itu bicara tentang orang yang melihat mujizat yang Tuhan Yesus buat, orang yang melihat kesembuhan terjadi, dan orang betul-betul memperhatikan bahwa dialah Tuhan, sehingga orang datang berbondong-bondong sampai pada akhirnya satu kali ketika mereka berbondong-bondong mengikut Yesus, melihat bahwa yang berbelas kasihan untuk bisa memberikan makan kepada 5.000 laki-laki plus perempuan dan anak-anak Bapak Ibu semuanya. Tapi hanya melalui 5 roti dan 2 ikan dia dapat membuat satu mujizat sehingga semua orang dapat makan, semua orang kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu semuanya, sampai kepada puncaknya, bahkan murid-murid itu melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, penyediaan demi penyediaan Tuhan nyatakan kepada mereka. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ketika mereka mencari dan coba untuk mengikut, di ayat 25 Yohanes 6 tersebut dikatakan bahwa engkau mencari aku bukan karena engkau percaya atau melihat itu mujizat bahwa aku ini adalah Tuhan dan datang daripada Tuhan, tapi karena engkau sudah makan tapi menjadi kenyang. Pertanyaannya adalah keyakinan iman, yaitu percaya kita. Sehingga dikatakan di ayat selanjutnya 26, 27, 28, bekerjalah bukan untuk makanan yang fana, makanan yang akan habis Bapak Ibu semuanya di dunia ini, tetapi bekerjalah untuk makanan yang sampai kepada kehidupan kekal. Artinya begini Bapak Ibu semuanya, setiap kita ini masih butuh makan, masih butuh bekerja, masih butuh uang Bapak Ibu semuanya selama hidup di bumi ini. Tapi Tuhan mau setiap kita yang percaya, yang sudah menerima kehidupan Zoe, kita nggak berkutat dalam kehidupan yang sifatnya bios Bapak Ibu semuanya. Makan, pekerjaan, kita perlu kerja, kita perlu serius dalam pekerjaan, karena kita membutuhkan makan. Bahkan misi pelayanan gereja pun membutuhkan biaya Bapak Ibu semuanya. Tapi kita percaya dengan satu iman, kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan pasti akan menyediakan. Jangan sampai kita ini berkutat situ atau sibuk, lebih terfokus kepada pekerjaannya, pada uangnya, daripada kepada apa yang Tuhan rancangkan melalui keuangan, melalui pekerjaan yang Tuhan sediakan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita ini udah melewati batasan bios, masuk kepada Zoe, yaitu hidup yang kekal. Kita pakai kehidupan dunia, kita pakai kehidupan pekerjaan, rumah tangga, persahabatan, pertemanan. Selama kita ada di bumi ini, untuk apa Bapak Ibu semuanya? Ini maksudnya Bapak Ibu semuanya. Makanya bukan hanya untuk makanan yang fana, tapi makanan yang sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, kita pakai jabatan yang kita miliki, usaha yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, rumah tangga yang kita miliki, persahabatan, perkenalan yang kita miliki, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk menyatakan Tuhan yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, sehingga tidak ada satu orang pun yang binasa, tapi mereka akan diselamatkan. Itu kalau orang yang percaya Bapak Ibu semuanya. Makanya kenapa Tuhan Yesus menegur orang-orang ini, dikatakan engkau datang mencari aku bukan karena percaya bahwa aku adalah yang diutus, aku adalah yang datang dari Tuhan, tapi engkau mencari aku karena engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Lebih kepada urusan bumi, urusan bios Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang dikatakan, makanya dikatakan pekerjaanmu tidak selesai. Nah, ketika dikatakan tidak selesai di ayat 29 itu ultimate-nya dikatakan, apa yang dikehendaki Tuhan untuk kami bekerja? Jawabannya sungguh sederhana.
bahkan kayaknya nggak nyambung Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Waktu ditanya pekerjaan apa, dibilang percayalah kepada dia yang diutus. Nah, percaya itu merupakan satu pekerjaan ternyata Bapak Ibu semuanya. Nah, kan gitu. Jadi iman kita yang bekerja, iman yang hidup, iman yang aktif itu adalah bekerja. Nah, di sini banyak daripada jemaat Sardis tidak selesai, tidak komplit dengan pekerjaannya, tidak accomplish daripada pekerjaannya, imannya nggak sampai kepada situ. Makanya kalau kita lihat di ayat 30-nya Yohanes 6 tadi, 31, 32, mereka bertanya, buktikan, kan gitu, bahwa engkau adalah yang diutus. Lah mereka udah melihat mujizat, kesembuhan, mereka sudah melihat mujizat, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan Yesus berjalan di atas air, tapi masih buktikan. Artinya apa? Iman percaya mereka tidak sampai di situ. Dan Tuhan Yesus tahu banyak daripada setiap kita orang-orang percaya, iman percayanya juga tidak sampai di situ, tidak bekerja, bukan iman yang aktif Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Imbasnya jika betul-betul kita percaya sampai kepada titik itu, maka kita akan menghidupi apa yang kita percaya. Roh yang hidup, roh yang memberikan kehidupan itu akan memenuhi kehidupan kita untuk memampukan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak mampu, daging kita tidak mampu, kita kalah dan kita lemah. Tapi roh itu kuat Bapak Ibu semuanya. Roh itu yang akan memampukan, mendrive kita untuk melakukan apa yang kita imani di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tampaknya dunia tidak kompromi, dunia tampak mengejek, mengolok, bahkan merendahkan kita seolah-olah kamu gak akan berlaku, imanmu tidak akan berlaku dalam hidup yang modern ini Bapak Ibu semua. Tapi kita tetap percaya dan kita melakukan, dan bahkan kita sungguh percaya bahwa Tuhan yang berfirman, melalui firman-Nya rohnya memenuhi kehidupan kita, maka Dia yang akan mempertahankan firman-Nya untuk menjadi kenyataan daripada hidup kita. Sehingga inilah iman yang aktif, inilah pekerjaan, yaitu iman kita, percaya kita kepada Dia yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita. Sehingga keselamatan itu sudah selesai, dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mampu Bapak Ibu semuanya dengan amal, perbuatan, pekerjaan untuk dapat mendapatkan keselamatan. Karena sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menggantikan kita. Tuhan yang turun menjadi manusia, dan bahkan bukan hanya turun derajat menjadi manusia, tapi Dia naik di atas kayu salib seperti kriminal. Dan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, menjadi satu anugerah, hadiah kepada kita yang gak mampu untuk mencapai keselamatan melalui perbuatan kita, melalui pekerjaan kita, melalui amal kita, melalui apapun yang kita perbuat Bapak Ibu semuanya. Dia yang perbuat sendiri. Dia mati untuk menebus kita di atas kayu salib. Sehingga pekerjaan itu untuk keselamatan sudah selesai. Dan itu dianugerahkan kepada setiap kita yang percaya, sehingga setiap orang yang percaya memiliki roh keselamatan tadi, roh kasih yang sama dengan Dia yang sudah memberikan secara cuma-cuma, yaitu mengasihi kita dan mengasihkan kepada kita, yaitu rohnya untuk kita mampu melakukan iman percaya kita di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini baru komplit pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Karena rohnya yang akan mendrive kita melakukan, dapat mengasihi, dapat berkorban seperti Dia berkorban untuk kita di atas kayu salib. Luar biasa apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita, sehingga kalau kita masih tidak bisa melihat Bapak Ibu semuanya, wow, so miserable, begitu menyedihkan. Kita tidak bisa melihat pekerjaan yang luar biasa. Dia Tuhan kok, kalau Dia mau menjadi manusia Dia bisa. Dia Tuhan kok, kalau Dia mau menjadi batu Dia bisa. Dia Tuhan kok, kalau Dia mau menjadi kodok pun Dia bisa. Menjadi apapun biasa karena Dia Tuhan. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia tidak punya kemampuan untuk menjadikan Dia apa saja. Oleh karena itu keselamatan telah kita terima. Kenapa Dia harus melakukan kematian di atas kayu salib? Karena Dia pun bisa untuk
memaafkan, menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena dia punya satu sifat, yaitu Allah yang adil. Kalau dia hanya melepaskan begitu saja tanpa ada penghukuman, Bapak Ibu semuanya, itu namanya Allah yang tidak adil. Tapi dia Allah yang adil. Di satu sisi dia Allah yang sangat pengasih dan Allah yang sangat penyayang. Oleh karena itu dia korbankan dirinya sendiri, anaknya sendiri, untuk turun ke bumi menjadi korban yang mati di atas kayu salib buat orang-orang yang berdosa, yang dulu ada sampai yang sekarang belum ada. Semuanya sudah selesai, sudah dibayar lunas kesalahan-kesalahannya, sehingga waktunya buat setiap kita cuman untuk percaya. Nah, kalau kita percaya penuh di dalam dia, bahwa dia diutus untuk membawa keselamatan, maka kita pun akan memperoleh rohnya untuk mau berkorban juga untuk orang-orang lain, sehingga orang-orang lain diselamatkan. Itulah pekerjaan yang selesai, itulah pekerjaan yang sempurna, yaitu iman percaya kepada dia yang diutus. Dan hari ini kita percaya bahwa kita pun diutus untuk membawa keselamatan, Bapak Ibu semuanya. Ini yang dikatakan tadi, bahwa gereja itu mati ketika pekerjaannya tidak sempurna, pekerjaannya tidak selesai, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya nggak ngerti pada posisi mana kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan kesibukan kehidupan yang ada, dengan tekanan, dengan permasalahan dan persoalan. Bisakah kita masih berfokus kepada kehidupan yang sulit, kehidupan yang kekal, kehidupan kekekalan, bukan sibuk dengan kehidupan atau makanan yang fana saja, tapi kepada kehidupan atau makanan yang sampai kepada kekekalan. Hari ini kalau kita diingatkan akan ini, maka biarkan kita bangun, kita bangkit, kita bertobat, kita kembali, kita dipulihkan, Bapak Ibu semuanya, kembali kepada Tuhan, yaitu menjadi satu gereja yang hidup, karena rohnya tadi ada dalam hidup kita. Itulah roh yang menghidupkan, karena dia adalah terang daripada hidup setiap manusia, setiap umat manusia yang percaya. Tanpa dia kita hidup di dalam kegelapan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, saya lanjutkan lagi, dikatakan bahwa ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, hari ini peringatan untuk pertobatan terjadi kepada kita. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar, yang membuat kita sungguh percaya kepada dia. Jangan sampai ini digoda oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya tahta atau harta, bahkan atau wanita, Bapak Ibu semuanya, sehingga kita kehilangan yang namanya keselamatan yang sudah diberikan kepada setiap daripada kita. Kita tetap pegang dan berjalan di dalamnya, berjalan di dalam kerendahan hati untuk memegang iman percaya. Artinya engkau menyerahkan hidupmu totally kepada dia, Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini. Sehingga itu yang dikatakan engkau tetap waspada, engkau tetap berjaga-jaga. Karena at any time, pada setiap saat Tuhan bisa datang. Ketika Tuhan datang, dia akan temukan seperti dalam Matius 24, bahwa kita sedang bekerja di ayat 45, 46, 47, seperti pelayan-pelayan yang diketemukan oleh tuannya. Ketika tuannya itu datang, dia sedang bekerja memberikan makan kepada hamba-hamba yang lain. Bukan seperti seorang hamba yang jahat, ketika tuan itu pergi, dia memukuli hamba-hamba yang lain, tapi mereka memberikan makan. Diketemukan dia sedang bekerja. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yang keluar dari iman percaya dan keselamatan yang kita sudah peroleh, dan kita mau melakukan, mentaati
yang roh pimpinkan kepada setiap kita untuk mengerjakan keselamatan kita sampai kepada akhirnya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya, di mana kita memegang apa yang paling pertama kita sudah terima dan sudah diberikan kepada setiap daripada kita sampai kepada garis akhir. Dan ini membuat kita aware of, membuat kita berjaga-jaga, membuat kita bersiap-siap ketika Ia datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Atau mungkin kita meninggal, kita tidur sebelum Tuhan datang kedua kali, tapi kita sudah siapkan karena nggak ada yang pernah tahu kapan waktunya kita akan berakhir di bumi ini. Oleh karena itu berjaga-jaga untuk kedatangan Dia yang kedua kali dengan cara memegang iman kita yang paling pertama dan terus berjalan di dalam satu iman kepada iman yang lain sehingga kau dapat satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ini luar biasa karena Dia yang luar biasa ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya akan teruskan. Tetapi di Sardes ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, ini orang yang punya kerendahan hati. Artinya apa? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya mengajarkan kerendahan hati. Dia memakaikan pakaian putih kepada orang-orang yang rendah hati. Kan gitu. Kalau kebenaran kita sendiri Bapak Ibu semua seperti kain kotor, Yesaya 64 katakan. Tapi kebenaran Kristus itulah yang menutupi kita, yang menjubahi kita untuk tampak putih, tampak benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa pakaian putih, dan ayat 5 dikatakan barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, ketika engkau tertidur, kau lupa akan menghidupi iman percayamu kepada Dia yang sudah menyelamatkan. Hari-hari ini engkau bangun, maka engkau akan menang Bapak Ibu semuanya. Engkau pun akan diberikan pakaian oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang akan mengcover kita sendiri, akan menutupi ketelanjangan kita dengan pakaian putihnya. Maka engkau akan dilihat Bapa seperti Dia, sama seperti Dia. Bukan kain putih kita sendiri, kebenaran kita sendiri yang seperti kain kotor itu, tapi diberikan kebenaran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita yang menutupi hidup kita. Mungkin yang tidak kudus Bapak Ibu semua menjadi kudus karena ada Kristus dan rohnya yang ada di dalam Dia. Luar biasa, dan Dia bukan hanya menuliskan di dalam buku kehidupan, tapi akan mengakui kita di hadapan Bapa. Wow, satu acknowledgement, satu reward yang luar biasa yang Tuhan sendiri janjikan dan berikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya. Kuncinya hanya satu, percaya yang aktif, percaya yang bekerja Bapak Ibu semuanya. Dan ayat 6 terakhir dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun kau berada, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati, jangan sombong, jangan gengsi, jangan malu, jangan marah. Itu semuanya kesombongan. Tapi rendahkan hatimu, kosongkan dirimu. Siapa engkau? Biarkan Tuhan yang ada dalam hidupmu, sehingga nyata firman-Nya menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu, dan engkau dipulihkan menjadi satu gereja yang berkenan di hadapan, karena Dia segera datang. Amin Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya hari ini mau dipulihkan Tuhan. Mereka nggak mau seperti gereja yang di Sardis Tuhan. Mereka tampak aktif, pelayanan aktif, luar biasa pekerjaan yang dia lakukan, tapi kenyataannya mati. Karena tidak ada rohnya Allah, roh yang menghidupkan itu di dalam kehidupannya sebagai orang percaya, sebagai satu gereja.
Tuhan ampuni Tuhan, dan hari ini kami mau dibangkitkan. Kalau begitu banyak salah pengertian, bahkan kami lupa kalau kami sudah menerima anugerah keselamatan yang sempurna dari Tuhan, sehingga kami tidak menghidupinya sebagai iman percaya kami kepadamu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk membawa keselamatan juga kepada orang lain. Ampuni kami hari ini Tuhan, curahkan roh-Mu penuh ke atas kehidupan tulang-tulang kering tersebut Tuhan, sehingga mereka bangkit dan mereka menjadi gereja yang hidup. Mereka akan bersinar, mereka akan jadi terang, mereka akan jadi garam. Orang-orang akan melihat Tuhan melalui kehidupan mereka. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima Roh Kudus yang menghidupkan. Dialah yang akan menghidupkan sampai kepada kekekalan. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau akan menjadi saksinya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat hari ini dilepaskan, engkau yang lemah dikuatkan, bahkan yang ragu-ragu engkau punya keyakinan iman, bahkan kau akan melihat pekerjaan yang luar biasa melalui kehidupanmu yang percaya kepada Dia. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya, kami yang sudah menerima, katakan amin.